di Amikom ada 3 fakultas. Nanti teman-teman yang dari kampus lain juga bisa mencermati. Masing-masing kampus punya berapa fakultas sih, gitu ya. Nah, kalau di sini dicontohkan ada Fakultas Ilmu Komputer, ada Fakultas Ekonomi dan Sosial, ada Fakultas Sains dan Teknologi, dan ada satu program Pascasarjana. Nah, kalau dilihat bahwa kampus ini sudah mempunyai unsur-unsur yang bisa mendorong munculnya inovator-inovator di berbagai bidang. Apakah itu ada sains, ada teknologi, ada engineering, ada art atau sosial, dan ada matematik. Sehingga Sehingga kampus ini punya tanggung jawab besar untuk bisa mampu mendorong semua stakeholder, baik dosen, baik mahasiswa, untuk bisa menjadi inovator-inovator. Ya, jadi bahwa perlunya, jadi saya yakin banyak ide itu muncul ketika kita ketemu sama orang yang tidak di dalam satu bidang ilmu dengan kita. Jadi kalau saya ngobrol dengan orang sastra, misalkan saya ngobrol dengan orang sosial dan lain sebagainya, justru banyak sekali sudut pandang yang bisa diperoleh begitu ya. Oke. Nah, ujungnya tadi kan penelitian nih, isu utamanya riset gitu ya. Jadi betapa pentingnya penelitian. Mengapa? Karena penelitian ini adalah tulang punggung semua ilmu di berbagai bidang ya. Jadi bagaimana pengetahuan itu bisa berkembang jika risetnya nggak dilakukan? Oleh karena itu, salah satu luaran utama dari sebuah riset adalah pengetahuan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya riset yang berkelanjutan, maka pengetahuan jelas akan berkembang dengan pesat ya. Jadi riset itu merupakan sebuah tulang punggung inovasi. Tentu saja setiap kampus akan memperhatikan hal terkait dengan riset dengan lebih serius gitu ya. Salah satunya dengan ini, teman-teman melakukan webinar ini adalah untuk menjaga motivasi, untuk menjaga semangat bahwa riset itu penting loh gitu. Ya, riset itu apa? Tentu saja teman-teman sudah melihat, sudah mendapatkan ilmunya dari Bapak Ibu dosen di mata kuliah riset metodologi ya. Jadi kalau teman-teman mencari gitu ya di mesin pencari, ketik aja riset is gitu ya, itu maka ada lebih dari 233 juta dokumen, ya, artikel, buku yang membahas tentang riset ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa definisi yang pakar-pakar sampaikan sebagian di sini, terdapat bahwa riset adalah aktivitas yang memiliki tujuan memberikan kontribusi real, orisinil kepada pengetahuan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan pada riset maka harus berkontribusi pada pengetahuan. Ya, jadi harus ada knowledge yang kita bagikan kepada pembaca gitu ya. Jangan sampai kita hanya mengulangi aja apa yang sudah orang lain lakukan gitu ya. Jadi tujuan utama, cita-cita mulianya dari sebuah riset adalah menghasilkan kontribusi. Menghasilkan kontribusi untuk apa? Untuk perkembangan pengetahuan ya. Yang berikutnya bahwa riset adalah kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang dan sistematis dengan tujuan menemukan atau merevisi teori, metode, fakta, dan aplikasi. Sehingga kalau kita bisa ambil kata kunci ya. Nah, saya tuh sering membiasakan ngambil kata kunci supaya saya bisa memaknai filosofinya dengan bagus. Jadi ada 4 kata kunci ya. Berulang-ulang. Jadi dilakukan berulang-ulang. Jadi teman-teman itu jangan bayangin ya nanti akan mulus-mulus saja gitu ya. Tetapi memang ada beberapa yang harus kita benahi, mulai lagi dari awal dan lain sebagainya. Sistematis. Jadi metodologinya tuh jelas gitu. Kerangkanya jelas gitu. Jangan ngalir aja gitu ya. Jadi nanti akan sulit. Kita akan sulit mengendalikan penelitian kalau kita nggak punya kerangkanya. Yang berikutnya, goalnya itu menemukan apa sesuatu yang ditemukan ya. Bisa menemukan sesuatu yang baru atau bisa merevisi, jadi memperbaiki. Bisa jadi solusinya sudah ketemu loh, tapi kita memperbaiki solusi dari yang peneliti terakhir temukan begitu ya. Oke, itu adalah penelitian. Jadi teman-teman biasakan ya, ambil beberapa kata kunci supaya apa? Supaya teman-teman tahu tujuannya mau ngapain sih. Jadi
penelitian teman-teman tuh dikatakan bagus, kriterianya apa sih? Teman-teman jadi tahu begitu. Oke. Oke, jadi mengapa penelitian itu penting? Ya, teman-teman bisa cari mengapa penelitian itu penting. Ada hampir 3,5 miliar dokumen di langit sana, di internet sana yang mengatakan bahwa internet penting. Jadi baik dari buku, baik artikel dan lain sebagainya. Macam-macam orang mengatakan penelitian itu penting ya. Jadi penelitian itu tadi seperti yang saya sampaikan, ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan atas perkembangan semua ilmu di berbagai bidang ya. Jadi ilmu akan selalu berkembang jika kita melakukan penelitian. Oleh karena itu kalau melakukan penelitian jangan sekali peneliti selesai terus berhenti, tetapi lanjutkan gitu ya, harus ada keberlanjutannya. Oke. Modal utama teman-teman bisa meneliti tadi berpikir kritis. Bagaimana caranya teman-teman bisa berpikir kritis? Teman-teman harus punya kegemaran dalam membaca, punya aktivitas literasi yang bagus, ya. Kemudian yang utama adalah teman-teman itu memang membudayakan riset, mentradisikan riset gitu ya. Jadi kalau mengeluarkan pernyataan itu harus ada dasarnya, harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi jangan mudah mengatakan sesuatu yang kita sendiri ragu-ragu, benar enggak ya gitu ya. Nah, dengan demikian maka bangsa kita itu kan ranking ke-64 dari 72 negara dalam aktivitas literasi di tahun 2016. Di tahun 2019 kita itu ranking 60 dari berapa? Dari 70. Loh, berarti kan sama aja kan. Nah, kenapa kok literasi kita rendah ya? Karena kita tidak mempunyai kegemaran dalam membaca dalam arti luas ya. Sehingga apa? Kita bisa lihat ya, penyebaran hoax yang sangat masif ya. Kita nggak, orang-orang itu sebar-sebar aja tanpa dibaca dulu, tanpa dipilah dulu, itu informasinya benar atau enggak ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini ada beragam alasan mengapa penelitian itu penting. Ada yang karena untuk pengembangan pengetahuan, ada karena untuk memfasilitasi pembelajaran, sampai ada yang mengatakan bahwa penelitian itu penting karena untuk nutrisi bagi otak. Ya, jadi sudah kebutuhan ini harus neliti nih biar saya sehat gitu ya. Ya, jadi itu macam-macam gitu ya. Tapi tujuan utamanya mengapa kita perlu membudayakan riset ya supaya kita bisa menghadirkan penyelesaian atas suatu permasalahan gitu ya. Entah itu kita memperbaiki solusinya atau kita menemukan solusi yang baru. Ya, teman-teman kita orang kampus gitu ya, kita orang akademik gitu ya, tentu saja kita punya tanggung jawab besar untuk mampu mendeliver pengetahuan. Bagaimana kita bisa berbagi pengetahuan? Ya kita harus melakukan riset, dan di sini riset kita mulai dari jenjang yang S1 sarjana ya. Jadi di teman-teman yang di sarjana itu harus mulai peduli untuk melakukan riset dengan baik. Tidak hanya sekedar melakukan riset, yang penting skripsinya selesai, enggak. Yang penting skripsinya itu diselesaikan dengan cara-cara yang bagus ya. Bagaimana? Jadi setiap peneliti itu pasti bercita-cita menghasilkan luaran yang bagus, menghasilkan luaran yang bermanfaat. Bagaimana bisa mendapatkan luaran yang bermanfaat? Itu hanya akan bisa terjadi jika kita melakukan penelitian dengan baik. Nah, oleh karena itu ini teman-teman di sini mungkin ada yang sudah memulai proses penelitian atau sedang mencari inspirasi-inspirasi untuk bisa melangkah yang pertama. Untuk itu perlu untuk kepedulian pada diri kita bahwa kita perlu melakukan dengan cara yang baik. Saya sering mengatakan jangan cari mudahnya gitu ya. Karena suatu saat ketika kita jadi orang besar gitu ya, ketika kita jadi orang penting gitu, kita akan diulik tuh, dulunya tuh gimana ya, dia nulis apa gitu dan lain sebagainya. Nah, itu ketika kita melakukan suatu hal harus berpikir dari jangka panjangnya. Oke. Ya. Jadi banyak hal tadi mengapa penelitian itu penting, salah satunya untuk pengembangan pengetahuan. Di sini Pak Kofi Annan, masih ingat Pak Kofi Annan siapa? Pak Kofi Annan itu dulu mantan sekjen PBB ya. Beliau mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan itu didapat dari penelitian dan belajar yang berkelanjutan. Ya, jadi oleh karena itu supaya kita
supaya pengetahuan itu berkembang, kita harus melakukan penelitian. Supaya penelitian itu menghasilkan kontribusi, kita harus melakukannya dengan baik. Kita harus memulainya dengan baik. Nanti akan kita bahas bagaimana memulai dengan baik. Ya, jadi teman-teman jangan mudah menyerah, tetap semangat untuk menjaga motivasi dan bara juangnya. Tadi Mbak Aini mengatakan pejuang-pejuang skripsi. Oh ya. Oke. Penelitian itu menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan yang kita peroleh dari ketika kita meneliti sudah selesai, kan kita mendapatkan pengetahuan. Banyak temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian kita. Kita punya kewajiban untuk mendeliver pengetahuan tersebut. Kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan itu ke masyarakat. Caranya bagaimana? Caranya ditulis. Jadi hasil-hasil penelitian kita itu ditulis. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan hasil penelitian, syukur-syukur kita tulis dalam bentuk makalah, kemudian dipublikasikan secara online di jurnal maupun seminar. Untuk apa? Supaya orang itu mengakses jadi lebih mudah, yang mengakses kita itu jadi lebih luas. Jadi banyak orang bisa mengakses pengetahuan yang kita dapatkan dari penelitian kita. Jadi kalau punya pengetahuan jangan disimpan ya. Kalau punya pengetahuan dibagikan. Kita sedekahkan pengetahuan kita ya. Tadi dikatakan pengetahuan itu kekuatan, tetapi pengetahuan yang dibagikan itu akan menghasilkan kekuatan yang berlipat ganda dampaknya ya. Jadi kalau bagi teman-teman nih yang dari informatika mungkin tadi saya sekilas ada lihat Pak Richard Stallman itu bagi yang penggiat open source mungkin bukan hal yang asing ya terkait dengan sosok beliau. Pak Richard Stallman itu mengatakan ketika kita berbagi pengetahuan, ketika kita berbagi ilmu, maka sesungguhnya kita memberikan sesuatu dan kita tidak kehilangan sesuatu tersebut. Ya, jadi dibiasakan untuk selalu menyedekahkan ilmu kita. Jangan pelit gitu ya. Ketika kita memudahkan orang mendapatkan pengetahuan dari kita, maka kita juga akan dimudahkan untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang tentu saja akan sangat kita butuhkan ya. Jadi sedekah ilmu, yang namanya sedekah ilmu. Nah, kita kumpul nih pagi-pagi sekian ratus orang pakai Zoom. Capek nggak sih pakai Zoom itu? Kalau misalkan kita nggak ikhlas, kita butuh tenaga yang luar biasa ya. Kita butuh energi yang luar biasa. Kita butuh stamina yang luar biasa. Tadi mungkin di awal-awal ada kendala teknis, itu juga harus disolusi. Itu tidak muncul tuh kalau kita luring. Mending luring aja yuk misalkan dan lain sebagainya. Nah itu butuh keikhlasan sehingga kita memang butuh apapun luring maupun daring kita harus sedekah ilmu dan kita butuh menjaga stamina untuk bisa melaksanakan budaya kita. Ya, tadi ya penelitian itu penting. Penelitian itu harus dideliver, harus dibagikan dalam bentuk apa? Ditulis, disubmit. Oleh karena itu teman-teman memang punya kewajiban untuk menulis. Kapan terakhir teman-teman nulis? Seberapa panjang teman-teman nulis? Nulis apa? Coba ya teman-teman nulis, kemudian dibagikan ke orang paham nggak maksudnya apa? Nulis terakhir di mana? Di media sosial. Wah, di media sosial biasanya nulisnya cuma emot ya, emotikon cinta gitu, emotikon galau gitu ya. Nah, sekarang era ini ya, bukan era Facebook gitu ya, TikTok, Instagram yang basisnya adalah video dan gambar, jadi mungkin tidak banyak dituntut untuk bisa menulis. Nah, teman-teman ini yang calon sarjana itu dikatakan bahwa seorang ahli gitu ya. Teman-teman itu dikatakan ahli kalau bisa berbagi ilmu, kalau bisa berbagi pengetahuan. Supaya bisa berbagi pengetahuan bagaimana? Harus bisa mampu menulis secara ilmiah. Bagaimana supaya teman-teman bisa menulis secara ilmiah? Ya teman-teman harus tahu bagaimana caranya menulis secara ilmiah ya. Jadi berarti teman-teman itu punya kewajiban. Satu, harus berpikir kritis. Kedua, harus gemar membaca. Yang ketiga, harus bisa menulis. Nah, teman-teman tidak akan mungkin bisa menulis kalau tidak melakukan penelitian. Nah, yang mau ditulis apa gitu ya? Teman-teman tidak akan bisa menulis kalau nggak mau membaca gitu ya. Nah, tentu saja yang ditulis, yang dibagikan ke orang lain tentu saja akan disesuaikan dengan jenjang studinya ya, karena masing-masing jenjang pendidikan itu mempunyai bentuk kompetensi luaran yang berbeda-beda. Misalkan teman-teman D3 itu kan dia akan menulis tugas akhir,
di mana kompetensi utamanya adalah mampu mengimplementasikan, mampu menerapkan gitu ya. Untuk teman-teman sarjana ini menulis skripsi, ini mampu menganalisis. Jadi tidak sekedar metode diterapkan, tetapi juga dianalisis. Milihnya benar nggak sih gitu? Milih metode itu benar nggak? Tidak hanya diterapkan, udah selesai, nggak mau tahu, enggak, jangan berhenti sampai di situ, tetapi juga dianalisis. Nah, kemudian untuk teman-teman yang di S2 itu menulis tesis, dia membanding-bandingkan untuk bisa mengetahui metode mana yang lebih baik dari metode yang lain dengan kondisi tertentu. Supaya apa? Supaya bisa memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Nah, teman-teman yang di S3 itu dia menulis disertasi, kompetensi utamanya apa? Dia harus menemukan suatu hal yang benar-benar baru. Ya, ini untuk jenjang pendidikan ya, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan doktoral. Untuk jenjang pendidikan dasar dulu kita diminta untuk mampu mengingat angka, mengingat huruf gitu ya, mengingat bangun gitu, mengingat operasi penjumlahan, perkalian, pembagian misalkan. Kemudian ketika kita di sekolah menengah, kita diminta untuk paham, ngerti gitu ya, dengan bertambahnya pelajaran-pelajaran yang didampingi praktek, misalkan di laboratorium, mengamati, dan lain sebagainya. Teman-teman yang di diploma ini bisa mengimplementasikan, bisa mengaplikasikan, teman-teman S1 bisa menganalisis, teman-teman S1 bisa menganalisis, kemudian teman-teman di S2 itu bisa mengevaluasi, teman-teman di S3 bisa membuat. Nah, oke, saya tidak memungkiri bahwa penelitian skripsi atau dalam jenjang apapun itu pasti ada drama-dramanya gitu ya. Jadi tadi sebenarnya saya sangat surprise gitu untuk materi yang mungkin bisa dikatakan momok gitu ya, bisa dikatakan berat. Saya tadi mau mention Mbak Eni. Gimana Mbak Eni bisa mendatangkan peserta yang sedemikian banyak untuk topik ini gitu ya. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga muncul meme-meme tuh terkait Assalamualaikum Cogak Sahir, Bro sis mau wisuda kapan gitu ya. Emak ingin aku wisuda gitu, atau lelah disiksa revisi gitu ya. Jadi kok kasihan banget ini sama dosennya, dikit-dikit revisi, dikit-dikit revisi. Milih mana ayo? Susah nyari dosennya atau setiap ketemu dosennya dapat catatan gitu ya. Nah, teman-teman itu akan bisa menuju ujung perjalanan kalau teman-teman itu memang pengen sampai sana ya. Ujung perjalanannya S1 itu apa? Skripsi. Setelah skripsi, yudisium. Setelah yudisium, wisuda. Saya dapat sarjana. Nah, oleh karena itu, supaya teman-teman itu nggak santai-santai, tetapkan dari sekarang, bikin timeline ya. Mau wisuda kapan? Ya, tetapkan mau wisuda kapan, sebutkan periode berapa, bulan apa, tahun berapa gitu ya. Kemudian untuk bisa wisuda di bulan itu, saya terakhir yudisium kapan? Oke, tetapkan periode yudisiumnya. Kemudian untuk bisa yudisium di situ, ada syarat-syaratnya enggak? TOEFL misalkan. Misal, TOEFL-nya harus 450. Kapan saya harus bisa memenuhi 450? Kemudian harus lulus tesis, lulus skripsi. Kapan saya harus lulus skripsi? Oke, supaya bisa lulus skripsi di situ, kapan saya harus daftar skripsi? Supaya bisa daftar skripsi, kapan saya harus selesai? Kapan saya harus selesai penelitiannya? Kapan saya harus menyelesaikan laporan skripsinya? Kapan saya harus nulis makalahnya? Oke, jadi itu ditetapkan dari sekarang. Supaya apa? Supaya kita tuh punya loh targetnya. Di bulan ini saya harus ngapain, tanggal sekian, minggu sekian, dan lain sebagainya. Teman-teman tulis. Teman-teman tempel tuh di tembok. Teman-teman ketika di tempat tidur nih ya, tempel di tembok, di dinding di dekat tempat tidur. Ketika teman-teman rebahan, sekarang kan hobi baru adalah rebahan di masa pandemi ya. Noleh ke kanan ya, muncul timeline itu. Noleh ke kiri muncul timeline itu. Wah, kalau perlu di atap itu juga ditulis itu ya, supaya apa? Supaya menjaga motivasi, supaya menyadarkan diri. Kadang kita tuh harus disentil orang lain tuh nggak begitu mempan ya, tapi kalau disentil diri sendiri itu nanti akan lebih mengena. Oke, ini adalah jenjang penelitian. Tadi seperti saya katakan, mulai dari tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi. Oke, sesungguhnya satu permasalahan itu sebenarnya bisa dipecah-pecah. Kalau mahasiswa S2 itu bagiannya yang apa, mahasiswa S1 apa, D3 apa. Jadi sebuah permasalahan bisa dipecah-pecah sesuai dengan apa? Sesuai dengan target
level kontribusi dari setiap jenjang pendidikan. Oke, nah di sini ada jenjang penelitian di masing-masing tugas akhir, skripsi, tesis, serta disertasi dengan level kontribusi, bentuk kontribusi, dan target publikasi yang berbeda-beda. Nah, di sini saya selalu mengatakan ya, target publikasi. Oke, mungkin gini, dulu pemerintah itu mewajibkan ya, syarat sarjana itu tidak hanya nulis laporan skripsi, tetapi juga harus publikasi makalahnya ke jurnal. Itu tahun 2012 ada surat edaran seperti itu, mewajibkan. Tetapi di tahun 2019 kemudian syaratnya diturunkan. Mungkin karena hasilnya tidak begitu bagus gitu ya. Kemudian kalau merasa dipaksa juga tidak akan bagus dampaknya. Kemudian pemerintah menurunkan tuh, Ristekdikti menurunkan cukup menulis laporan skripsi yang nanti harus diposting di repositorinya kampus, tetapi kemudian diintegrasikan dengan repositorinya Kemenristekdikti, atau membuat makalah yang dipublikasikan di dalam jurnal. Nah, kalau saya begini, kalau syaratnya hanya menulis laporan, ya jangan itu saja yang dicapai. Tetapi kita juga membonusi diri sendiri ya. Kalau bisa ya luarannya tidak hanya laporan, tetapi makalah. Laporan, makalah, hak cipta. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya itu menjadi nilai lebih ketika teman-teman nanti mungkin akan mencari pekerjaan atau cari mitra. Nanti mitranya, emang kamu siapa? Emang apa karya kamu dan lain sebagainya, itu kita jadi pede ketika kita ngajak kerja sama orang gitu, ketika kita mau gandeng orang lain ya kita harus berkaca diri gitu, kita punya apa sih gitu, kelebihan kita apa sih. Nah, dengan kita mau berkaca diri tentu saja kita bisa memacu diri supaya lebih berprestasi ya. Tadi ya, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, kita punya luaran yang baik yang akan menginspirasi orang lain, dengan catatan itu dihasilkan dengan cara-cara yang baik gitu ya. Nah, penelitian yang berkualitas itu yang seperti apa? Satu, didasarkan dari penelitian orang lain. Oke. Teman-teman tuh mau nggak mau, kan tujuannya tadi kan adalah mensolusi, memperbaiki apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Ya, jadi mau nggak mau membaca. Jadi teman harus membaca. Oke, mulai dari sekarang kita yuk nanya diri sendiri, sudah berapa bacaan yang kita pahami? Kita sudah baca berapa buku, buku apa? Kita sudah membaca paper, paper apa? Sumbernya dari mana? Bagus nggak papernya? Berkualitas nggak sumbernya? Up to date nggak toh? Relevan nggak toh? Dan lain sebagainya ya. Oke, yang berikutnya dilakukan secara logis, sistematis, terencana, dan hasilnya itu bisa divalidasi dan terukur. Ya, tadi ya, logis. Berarti harus ada dasar-dasar kajian ilmiah yang membangun fondasi ide penelitian kita. Dari mana? Ya dari membaca papernya orang lain tadi. Dia sudah meneliti apa? Masalahnya apa ya yang diteliti? Bagaimana cara dia menyusun solusi? Apa yang sudah dia hasilkan? Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Lah terus saya apa? Untuk bisa menyusun solusi, kita butuh metode-metode apa? Kita harus mampu memahami teori-teori apa ya. Nah, itu supaya apa? Supaya logis. Ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan, sistematis, terstruktur ya. Harus penelitian itu harus terencana. Ya, jangan penelitian itu karena sudah dikejar-kejar ini harus lulus kemudian kalau orang Jawa sak-sae gitu ya, seadanya gitu ya. Kemudian hasilnya harus bisa divalidasi dan terukur. Misalkan Mbak Kristina mengklaim penelitian saya gini Prof, kelebihannya gini gitu. Itu datanya dikit ya. Kok bisa hasilnya bagus? Coba deh kalau tambah datanya. Oh, datanya sudah banyak Prof. Itu dengan berapa cara ngujinya? Coba kalau menggunakan skenario yang lain. Nah, dengan kita melindungi diri kita ya, supaya apa? Supaya apa yang kita deliver itu bisa dipercaya oleh orang lain gitu ya. Jadi jangan betul karena kebetulan, tetapi betul karena memang semua skema itu sudah dilakukan ya. Dilatar belakangi oleh situasi yang real, jangan diada-adakan. Masalahnya memang ada, jadi tidak diada-adakan. Atau seolah teman-teman itu nggak tahu kalau sebenarnya itu sudah ketemu loh solusinya, tetapi tutup mata itu nggak boleh gitu ya. Kemudian datanya harus valid.
teman-teman selalu ditanya, datanya dari mana itu? Kronologi data itu terbentuknya bagaimana? Bisa dipertanggungjawabkan nggak gitu ya? Karena apa? Karena terkait dengan data itu harus ada etikanya ya. Kita kan nggak boleh mengada-adakan, kita nggak boleh memanipulasi data dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan terkait etika yang berkaitan dengan data. Kemudian datanya harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dapat diulang. Yang dilakukan oleh Kak Eni itu bisa saya lakukan juga, hasilnya sama. Itu berarti penelitiannya Kak Eni itu berkualitas. Tetapi kalau yang dilakukan Kak Eni saya lakukan kok beda ya, saya jadi justru curiga. Di bagian mana yang direkayasa dalam arti yang tidak bagus begitu ya. Oke, harus didasarkan atas beberapa alasan yang logis dan terikat oleh teori. Ketika teman-teman menyampaikan bahwa gini, penelitian itu kan modalnya masalah. Oke, masalah itu sudah ada yang mensolusi atau belum? Jangan katakan belum kalau teman-teman tidak melakukan penelusuran literatur ya. Oleh karena itu, kemudian apakah hasilnya ketika teman-teman memilih suatu metode atau mengkombinasikan beberapa metode, itu alasannya apa gitu. Jangan sampai milih metode ya karena tahunya cuma metode itu. Jangan karena pengennya, jangan karena ya itu metodenya gampang, itu nggak boleh ya. Jadi harus ada alasannya. Karena apa? Karena tujuannya mau menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan itu belum dihasilkan oleh peneliti yang lain gitu ya. Kalau penelitian itu sama aja kita hanya mengekor ya hasilnya nanti akan sama yang di-share. Oke. Ada peningkatannya, ada hal barunya walaupun minor. Jadi teman-teman ya biasakan ya. Biasakan itu bertanya pada diri sendiri. Hal baru apa ya yang akan saya bagikan? Bagaimana cara saya untuk bisa menghasilkan hal baru itu ya dan lain sebagainya. Jadi jangan cari gampangnya, tetapi kita tuh cari betulnya. Jadi memang seharusnya melakukan penelitian itu karena akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang pengetahuan itu hal baru walaupun minor, walaupun peningkatannya sedikit dan lain sebagainya. Oke, dapat digeneralisasi menghasilkan pertanyaan-pertanyaan atau peluang-peluang baru. Oke, misalkan Mbak Retno melakukan penelitian, Mbak Retno kemudian menulis laporannya atau menulis makalah kemudian dipublikasikan. Ketika saya membaca dan saya terinspirasi sesuatu, berarti apa yang dilakukan oleh Mbak Retno dalam penelitian Mbak Retno itu bagus, berkualitas ya. Jadi ketika kita menghasilkan sesuatu itu membuka arah penelitian berikutnya, berarti itu bagus. Jadi jangan senang ya kalau penelitian kita tuh selesai dan nggak ada yang meneruskan. Justru kita butuh penelitian kita tuh harus diteruskan. Entah yang meneruskan kita, entah yang meneruskan orang lain gitu. Bagaimana orang lain bisa meneruskan penelitian kita? Ya kita harus share di publikasi dengan baik. Kelebihan kita apa, kelemahannya apa, peluang-peluang untuk bisa digarap berikutnya apa. Oke, ada sumbangan terhadap iptek dan kemaslahatan manusia. Yang berikutnya, penelitian kita sudah selesai, kemudian kita tulis laporannya, kita tulis sebagian hasilnya, kita tuangkan dalam makalah, makalahnya kemudian dipublish, usahakan dipublish secara online ya, supaya yang mengakses semakin banyak, pembacanya semakin banyak. Ketika sudah dipublish, peneliti-peneliti lain itu mensitasi tulisan kita, maka itu menunjukkan bahwa mereka tuh percaya loh dengan apa yang kita hasilkan. Mereka percaya loh dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi oleh karena itu kalau mau jadi terkenal itu jadi penulis ya. Jadi tulisan kita kemudian digunakan oleh orang lain untuk membangun fondasi penelitian mereka, itu sesuatu yang amal yang tidak akan pernah terputus manfaatnya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa supaya bisa menghasilkan kontribusi bagi pengetahuan, maka kita harus melakukan penelitian dengan baik. Teman-teman bisa melakukan pencarian gitu ya terkait dengan how to do good research gitu. Bagaimana toh melakukan penelitian yang baik? Ada lebih dari 3,6 miliar yang mengatakan penelitian yang baik itu dari berbagai sudut gitu ya. Ya, pada intinya yang pertama, langkah pertama untuk melakukan penelitian yang baik gimana? Tentukan topik. Nah, topik itu datangnya dari mana? Topik nggak mungkin akan tiba-tiba jatuh dari langit. Topik itu harus dicari. Gimana cara nyarinya topik? Satu, kita perlu mengamati. Coba ya teman-teman ya.
teman-teman keluar dari rumah gitu, dari kos gitu, menuju kantor misalnya, menuju kampus misalkan, atau menuju suatu mall atau suatu rumah sakit misalkan, pasar misalkan, ketemu apa aja sih? Ketemu pasti banyak masalah. Nah, dari sisi bidang keilmuan teman-teman, itu teman-teman bisa berkontribusi di mana sih menyelesaikan permasalahan itu? Susah ya membayang-bayangkan, ditulis. Susah nulisnya, dicoret-coret. Teman-teman biasakan untuk membuat mind mapping. Ya, jadi ketika teman-teman orang tuh bisa mencoret-coret itu manfaatnya banyak loh. Kita bisa melokalisir, oh ini hal-hal yang bagus ini yang bisa saya garap dan lain sebagainya. Di samping itu, topik penelitian itu dengan melakukan brainstorming. Teman-teman harus gaul, mau ngobrol, mau nanya, mau diskusi dengan siapa, entah dengan temennya, entah dengan kakak kelasnya, entah dengan dosennya, gitu ya, entah dengan mentornya, gitu. Jadi harus gaul, harus mau membuka diri, begitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman juga harus mau membaca. Karena apa? Karena tadi penelitian harus selalu berlandaskan dari penelitian orang lain. Penelitian orang lain itu harus akan teman-teman temukan dalam paper-paper yang sudah dipublikasikan, ya. Nah, hal lain adalah teman-teman mau meluangkan waktu dari segala kesibukan gitu, dari segala aktivitas untuk yuk sebentar kumpul di sini di webinar. Nah, harapan saya ini juga akan memberikan pencerahan terkait dengan topik penelitian. Yang berikutnya adalah literatur review. Nah, ini teman-teman tadi ya mau nggak mau di sepanjang proses penelitian itu harus selalu gemar membaca ya. Jadi membaca itu tidak hanya ketika nyusun daftar teori, tidak hanya ketika menyusun tinjauan pusaka, mulai dari sebelum proposal dibuat, kemudian akhirnya proposal diujikan, penelitian dimulai, sepanjang itu tetap harus membaca terus. Supaya apa? Supaya kita update. Bisa jadi loh dalam satu proses kita meneliti, ternyata di luar sana orang sudah mempublikasikan penelitiannya yang setopik dengan kita, dengan hasil yang demikian beragam gitu. Nah, pertama galau itu wajar, pertama kaget itu wajar, tetapi jangan lama-lama ya kaget-kagetnya. Kita harus punya skenario, kita punya skenario resiko. Jika yang seperti itu maka kan kita harus tetap harus menghasilkan hal-hal baru. Kita harus memetakan, kita harus bagaimana, ya. Jadi jangan sampai kita tutup-tutupi gitu. Nggak usah bilang-bilang deh kalau ternyata banyak orang yang sudah menghasilkan, nggak boleh karena itu pasti nanti akan ketahuan. Ya, dengan melakukan literatur review kita tahu mereka mengangkat masalah apa ya, mereka sudah memberikan kontribusi apa ya, bagaimana mereka memvalidasi kontribusi tersebut, bagaimana mereka membuktikan klaim-klaim mereka ya. Jadi dengan literatur review kita jadi tahu masalahnya, kita jadi tahu kontribusinya, kita jadi tahu bagaimana memvalidasi kontribusi. Oke, yang berikutnya adalah metodologi penelitian. Apa sih bedanya metodologi sama metode? Kalau metodologi itu tahapan-tahapannya, alur-alurnya, kerangka menelitinya, prosesnya gimana sih? Penelitian akan dilakukan seperti apa? Itu cerminannya nampak di dalam metodologi penelitian. Nah, di setiap langkah itu nanti ada kontribusi dari metode-metode. Jadi misalnya teman-teman menggunakan metode A dan B. A itu berperan di tahapan yang mana? B berperan di tahapan yang mana dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian kita melakukan proses penelitian. Oke, melakukan proses penelitian itu tetap harus sadar diri pentingnya membaca ya. Kita harus update atas perkembangan hasil-hasil penelitian yang lain. Setelah itu tulis. Ya, apa saja yang ditulis? Ya, tonjolkan yang penting. Abaikan yang nggak penting. Jadi teman-teman tuh targetnya bukan mempertebal halaman ya, tetapi apa? Tetapi menghadirkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Kalau mempertebal halaman dan sebagian nggak paham kan eman-eman gitu toh. Nah, nanti misalkan di random diuji ketika pendadaran yang ditanyakan yang nggak paham kan eman-eman. Itu seperti menggali lubang kubur sendiri begitu ya. Oke, ya, usahakan yang ditulis tidak hanya laporan hasil penelitian tetapi juga mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya dalam makalah yang terpublikasikan di jurnal. Saya yakin dalam sebuah penelitian itu akan menghasilkan banyak sekali makalah yang bisa dipublikasikan ke beberapa media. Sehingga apa? Sehingga pengetahuan yang di-share, pengetahuan yang dibagikan akan semakin lengkap.
Ya, langkah penelitian secara umum harus ada modal masalahnya, harus selalu melakukan literatur review, harus ditetapkan metodenya apa, kemudian dieksekusi, kemudian dipublikasikan. Ya, pertama teman-teman tadi hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan topik penelitian. Ya, yang berikutnya adalah teman-teman melakukan penelusuran pustaka untuk apa? Supaya teman-teman bisa menetapkan state of the art problem. Masalah-masalahnya apa sih gitu yang diangkat, terus saya mau ngangkat masalah apa, ya itu teman-teman telusuri, nanti pasti ada gap-nya. Kemudian tentukan akhirnya problemnya apa, lakukan literatur review lagi. Untuk apa? Untuk bisa memetakan state of the art methods. Peneliti-peneliti lain metodenya apa ya? Hasilnya bagaimana hasil pengujiannya? Kelemahannya apa? Kelebihannya apa misalkan. Nah, setelah tahu performa dari metodenya, teman-teman tentukan, teman-teman mau pakai metode apa? Saya yakin metodenya itu pasti ada kelemahannya. Tadi harapan saya, penelitian ini tidak hanya sekedar menerapkan metode. Kalau hanya sekedar menerapkan metode ya sudah selesai ya. Tetapi apa? Usahakan gini, teman-teman pakai metode itu gratis ya. Untungnya apa metode itu dipakai teman-teman? Nah, harusnya ada kontribusinya. Teman-teman melakukan method improvement. Teman-teman melakukan apa ya? Coba deh dibedah metodenya. Hasilnya kok seperti itu karena andil di langkah yang keberapa ya? Nah, kalau misalkan langkahnya itu diperbaiki bagaimana ya? Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian dieksekusi, kemudian hasilnya dievaluasi. Hasil penelitian itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Jangan hanya disajikan, tapi harus dianalisis. Ketika menganalisis, jangan hanya pakai persepsi kita, tetapi harus dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Untuk apa? Supaya kita bisa memberitahu ke pembaca bahwa peningkatannya apa aja sih? Kemudian peluang-peluang apa lagi yang masih bisa diteliti dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, langkah pertama. Nah, jadi jalan panjang penelitian teman-teman itu dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama tadi dikatakan Pak Dekan, langkah pertama itu sulit gitu. Mungkin sulit agak males ya. Sulit, males, bingung, mas nggak campur aduk itu ya. Jadi teman-teman tuh harus banyak ngobrol ya. Kalau cuman dipendam gitu, dosennya kan bukan ahli kebatinan, nggak tahu mahasiswanya itu bingung atau enggak gitu ya. Nah, langkah pertama dalam penelitian adalah apa? Menentukan topik. Kita tidak akan pernah jalan kalau langkah pertama nggak dimulai. Oleh karena itu, kita memang mau nggak mau harus bisa mengusir rasa takut, mengusir rasa malas dan lain sebagainya untuk apa? Melangkah yang pertama, tentukan topik. Ya, gimana sih menentukan topik? Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau yang paling gampang menentukan topik itu adalah sesuai passion. Saya yakin masing-masing mahasiswa punya hobi. Saya yakin masing-masing mahasiswa punya minat, punya ketertarikan, punya passion. Nah, itu modal. Nah, di passion teman-teman itu teman-teman ada nggak yang bisa diteliti? Jadi menggabungkan antara passion dengan bidang ilmu kita. Dengan kita memotret suatu permasalahan ya. Jadi memiliki passion, memiliki minat, memiliki hobi, memiliki ketertarikan dalam bidang apapun itu bisa menjadi pendorong dalam penyelesaian sebuah riset. Jadi sebuah modal yang baik kalau punya hobi. Nah, yang kasihan tuh kok nggak punya hobi. Kalau ditanya hobinya apa? Nggak tahu. Aduh, sayang sekali ya. Jadi modal yang baik untuk bisa mendapatkan inspirasi itu salah satunya berangkat dari topik kita, dari passion kita. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan minat kita, pasti kita dengan sukacita ya, pengen cepat-cepat selesai nih, jauh lebih semangat, jauh lebih berenergi gitu ketika kita melakukan sesuatu yang memang kita sukai gitu ya. Nah, cara yang berikutnya apa? Teman-teman sampai sekarang tuh tahu topiknya apa aja sih? Topik Jadi sampai sekarang sudah tahu topik apa. Mulai dari kuliah semester 1 sampai sekarang ikut webinar macam-macam, akhirnya tahu topik apa aja. Oke. Dari yang diketahui itu, yang disukai yang mana? Jadi kalau bisa itu kan ngerti, seneng, menarik. Nah, jadi teman-teman sekarang ngertinya apa? Oh, banyak. Dari sekian banyak itu yang disukai yang mana? Oh, ada separuh sendiri misalnya. Nah, dari yang topik yang diketahui dan disukai itu yang menarik yang mana? Nah, itu adalah salah satu jaring topik.
Oke, yang berikutnya adalah inspirasi bisa datang dari mana saja ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mau peduli, kita mau memperhatikan, itu banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa inspirasi-inspirasi masalah yang bisa kita bawa menjadi ide penelitian ya. Itu tadi saya katakan bahwa teman-teman tuh ini loh, biasakan untuk mencoret-coret. Mencoret-coret, jadi semakin kompleks coret-coretnya berarti pengetahuan yang pemahaman terhadap suatu permasalahannya itu bagus. Jadi mulai dari kampus, misalkan mulai dari Mbak ini membimbing teman-teman anak adik-adik itu kursus belajar, kemudian balik lagi ke rumah itu ketemu masalah apa aja sih? Di lembaga kursus ketemu apa, di jalan ketemu apa, di rumah ketemu apa, itu sebenarnya banyak banyak hal yang bisa kita kita selesaikan ya. Jadi banyak peluang penelitian yang bisa kita dapatkan dari aktivitas kita keseharian apapun bidang ilmunya ya. Brainstorming, kita kan dalam rangka salah satunya brainstorming ya. Webinar ini diskusi dari banyak narasumber misalkan ya, banyak berpikir kreatif. Jadi usahakan kita bisa memandang sesuatu tuh dari beberapa sudut, supaya apa? Supaya lebih kreatif gitu ya. Oleh karena itu gini, penting loh ngobrol itu tidak dalam satu satu bidang ilmu yang sama. Misalnya Mbak ini ngobrol dengan saya ngobrol dengan ya misalkan dengan Bu Yatmi ya, Bu Yanti gitu yang memang bidang ilmunya berbeda. Itu tuh saja banyak, oh oh, ternyata dari sudut pandang orang, ilmu yang lain seperti itu tuh. Tapi itu bisa memperkaya memperkaya ide-ide yang akan saya, munculkan dalam penelitian ya, supaya bisa kolaboratif. Nah, itu semuanya tuh usaha-usaha. Jadi kita memang perlu mengupayakan untuk dapat topik. Karena apa? Karena topik itu langkah pertama. Kalau sampai sekarang kita belum dapat topiknya ya, kapan kita akan melangkah yang berikutnya ya. Jadi semua usaha perlu kita upayakan untuk bisa membuka wawasan diri dan akhirnya apa? Kita bisa menemukan topik penelitiannya. Ya, termasuk apa? Termasuk nonton film, saya hobi nonton film. Jadi kalau nonton film itu jangan hanya dianggap sebagai hiburannya aja ya, tetapi dengan nonton film kita harus juga bisa bisa kritis ya, kita bisa mendapatkan peluang-peluang gitu, kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi. Memang saya yakin satu orang dengan orang yang lain itu nangkap inspirasinya beda-beda. Ketika kita webinar ini mungkin satu orang dengan orang lain, sebagian akan terinspirasi banyak hal, yang sebagian sedikit atau bahkan mungkin belum begitu jelas, nggak masalah. Yang penting sudah memulai cari inspirasi ya. Inspirasi itu kadang ditunggu-tunggu nggak datang-datang gitu, nggak ditunggu datang sendiri. Oleh karena itu kita harus sering catat-catat, kita harus sering coret-coret supaya apa? Supaya bisa mendapatkan inspirasi. Nah dulu apa ini ada film yang viral ya judulnya Tilek. Nah itu Tilek itu sebenarnya kan tidak hanya menghibur karena kita jadi ketawa gitu, tapi sebenarnya itu banyak peluang penelitian yang bisa diambil dari film tersebut. Ya, ini juga salah satu strategi. Tadi kan hal pertama membangun ide penelitian yang pertama harus temukan topik. Bagaimana cara yang lain? Cara yang lain gini, ngambil dari skripsi yang ada. Jadi usahakan yang paling baru karena itu yang sudah teruji terakhir gitu ya. Ngambil skripsi yang baca ya. Kemudian ngambil makalah gitu, baca makalahnya baik dari jurnal maupun proceeding, baik nasional maupun internasional gitu ya. Baik bereputasi dan belum gitu ya. Kemudian cermati. Mereka itu bilang kekurangannya apa? Teman-teman itu kalau membaca sesuatu dan tidak ketemu kekurangannya ya sudah nggak usah dibaca, cari bacaan yang lain. Nah, ada cara cepat untuk membaca ya. Jadi gini, cara cepat untuk membaca itu pertama adalah teman-teman baca judulnya. Judulnya menarik nggak? Kalau judulnya nggak menarik ya nggak usah dibaca isinya. Tapi kalau judulnya menarik, teman-teman bikin pertanyaan dari judul itu. Jadi, oh judulnya bagus tuh. Teman-teman bikin pertanyaan-pertanyaan dari judul tersebut, kemudian teman-teman baca abstrak. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di judul tadi terjawab nggak di abstrak? Kalau nggak terjawab, ya sudah, selesai, nggak usah dibaca lagi, cari paper yang lain. Tetapi kalau di abstrak itu terjawab, yuk cermati lagi. Ada nggak kalimat-kalimat penting yang di abstrak itu? Bangun pertanyaan-pertanyaan dari abstrak. Terus dibaca lagi di bagian mana? Loncat ke kesimpulan. Kesimpulannya jawab nggak masalah-masalah yang di list di abstrak. Kalau kesimpulannya nyambung,
maka kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Tapi kalau kesimpulannya nggak nyambung, kesimpulannya terlalu umum, tidak mencerminkan dia sudah menghasilkan apa, udah nggak usah dibaca lagi, cari yang lain. Ya, tetapi kalau nyambung, kita lihat di hasil dan pembahasan. Oke, hasil dan pembahasannya memadai nggak? Dia membahasnya menurut dia sendiri atau membahasnya menggunakan rujukan dengan membanding-bandingkan hasil penelitian yang lain. Kalau iya, kita lanjut ke metodologi. Nah, metodologinya meyakinkan nggak? Nah, dan sebagainya. Jadi kita tuh baca ya jangan dari awal sampai akhir ya, tapi ada cara-cara yang cepat supaya kita bisa lebih efektif. Oke, peneliti yang bagus adalah peneliti yang jujur. Dia sudah mencapai apa yang belum dia capai. Nah, yang belum dia capai atau sudah tercapai tetapi masih bisa dioptimalkan, itu akan kita tindak lanjuti. Kita cari metode alternatifnya apa gitu ya. Nah, kemudian metodenya diperbaiki. Setelah itu kita harus konsultasi. Teman-teman, apapun, sesedikit apapun yang sudah teman-teman lakukan, itu harus dinilaikan. Jadi nggak usah nunggu sampai lengkap, kemudian baru nanya ke dosennya. Jadi sesedikit apapun, hanya satu alinea aja, nilaikan ke dosennya, minta feedbacknya. Jadi kalau bisa secara bertahap, ada perbaikan, jangan sampai nanti sudah jadi semuanya, kemudian revisinya banyak, itu yang akan semakin akan menyulitkan teman-teman sendiri ya. Bahkan teman-teman nulis judul aja harusnya dikonsultasikan. Jadi judul itu kan tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Judul itu bikin judul itu susah loh. Jadi kalau mahasiswa itu saya minta begini. Kalau bimbingan saya, tolong saya dibuatkan judul 3. Pertama, judulnya nggak ada kontribusinya. Jadi dari judul itu udah kelihatan bahwa penelitian ini nggak akan ada kontribusinya. Yang berikutnya, judul yang mempunyai kontribusi pada masalah. Yang berikutnya, judul yang punya kontribusi pada metode. Jadi supaya apa? Supaya mahasiswa itu dikondisikan. Dia tahu loh yang nggak punya kontribusi yang kayak apa, dia tahu ya yang punya kontribusi seperti apa. Oke. Ya, sekarang topik yang bagus yang kayak apa gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih topik yang bagus. Satu, topiknya itu ruang lingkupnya narrow, terbatas. Ya, jadi topiknya sempit, tetapi kita nelitinya dalam. Tapi kita membahasnya komprehensif. Nah, itu adalah harapannya gitu. Jadi nggak usah pengen menyelesaikan masalah yang banyak. Selesaikan aja masalah 1-2, tetapi banyak solusi yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut daripada kita punya cita-cita mulia, banyak masalah yang akan kita selesaikan. Ingat teman-teman, waktunya cuma 1 semester gitu ya. Bahkan usahakan 4 bulan selesai gitu ya. Sehingga 1 semester termasuk dengan ujiannya, termasuk dengan publikasinya. Yang berikutnya aktual. Jadi memang topiknya itu terkini. Jadi saat ini memang itu lagi in gitu ya. Misalnya kalau sekarang ya nggak bisa dipungkiri pandemi ini sangat aktual ya. Nah, yang berikutnya referensinya lengkap. Jadi teman-teman itu untuk bisa ngangkat topik itu memang karena sudah membaca sedemikian memadainya referensi. Teman-teman kan nggak mungkin kan membangun ide penelitian kok cuma baca 1-2 paper. Ya, jadi teman-teman harus bisa meyakinkan bahwa sudah membaca sekian paper yang meyakinkan harus relevan papernya, harus up to date papernya, dan harus memadai. Relevan apanya sih? Relevan masalahnya. Relevan apanya sih? Relevan metodenya, ya. Dan mutakhir. Jadi usahakan teman-teman itu membaca paper yang usianya 2 tahun, paling lama 2 tahun sebelum kita. Teman-teman mau meneliti kapan? Tahun 2021. Sehingga paper yang dibaca ya tahun 2019 misalkan. Nah, seperti itu. Menarik. Ya, jadi menarik itu modal ya tadi. Makanya tadi saya nanya, topik apa saja yang diketahui, topik apa saja yang disukai, topik apa saja yang menarik. Nah, jadi menarik itu penting. Sesuatu yang baru jarang ditemukan ya. Jadi kalau sesuatu yang sudah jamak ditemukan, teman-teman akhirnya akan dibanding-bandingkan. Loh, yang dulu itu penelitiannya jauh lebih lengkap loh dari Mbak Mas gitu dan lain sebagainya ya. Jadi menarik, unik. Nah, berbeda dari yang biasanya. Biasa kan kita tidak jadi pengekor ya, kita jadi pemimpin gitu ya. Kemudian diprediksi akan menjadi bahasan para peneliti sehingga apa? Sehingga akhirnya ketika penelitian kita selesai, pengetahuan kita bagi itu akan banyak peneliti yang akhirnya mensitasi apa yang sudah kita tulis. Kemudian dekat dengan kehidupan pembaca itu salah satu aspek menarik.
dikuasai. Teman-teman harus menguasai itu gitu ya. Jadi teman-teman harus punya modal. Yang namanya modal itu tidak selalu melulu terkait dengan dana ya. Tetapi apa? Teman-teman punya pengetahuan terkait dengan topik yang akan diangkat jadi penelitian tesis. Sesuai dengan keahlian yang dikuasai, kemudian mempunyai data-data pendukung dan penelitian yang relevan. Karena apa? Hasil penelitian kita itu akan mendapatkan kepercayaan, tingkat kepercayaan yang tinggi jika itu sudah teruji dengan data-data yang memadai ya. Dan data-datanya tidak hanya sekedar memadai, tetapi data-data pendukung itu juga valid, bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya manfaat. Oke, yang terakhir adalah etika. Nah, saya selalu mention masalah etika ya. Nanti di bagian akhir saya akan jelaskan terkait dengan hal apa saja etika ilmiah itu. Nah, sekarang dilema memilih topik. Nah, ini sesuatu yang sangat jamak kita jumpai untuk teman-teman ini ya. Topiknya dikuasai, tapi nggak menarik. Jadi saya menguasai topiknya, tapi kok nggak menarik ya untuk saat ini, karena menarik itu penting. Yang berikutnya saya nggak menguasai, tapi menarik gitu ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Jadi pertama dilema, kalau idealnya itu dikuasai dan menarik. Tetapi kalau dikuasai tapi nggak menarik, atau tidak dikuasai tapi menarik. Nah, ini ada solusinya. Kalau topik itu teman-teman kuasai tapi teman-teman tidak tapi topik itu nggak menarik pada saat ini gitu ya, dispesifikan. Mungkin masih terlalu cukupnya masih terlalu luas. Yuk dispesifikan, yuk dipecah-pecah begitu ya. Supaya apa? Supaya lebih fokus, supaya lebih sempit gitu. Yang berikutnya apa? Cari uniknya ada di mana. Jadi kita pilah-pilah dan kita cari ada kemungkinan di bagian mana yang itu memang ada sesuatu yang bisa ditingkatkan hal barunya. Kemudian ungkapkan hal-hal yang langka. Belum banyak orang yang meneliti terkait dengan itu misalkan, atau cara mengujinya berbeda misalkan. Oh, ternyata variabel yang saya gunakan lebih banyak misalkan dan lain sebagainya. Perkaya data yang baru. Bisa jadi datanya sekarang sedikit. Nah, bisa nggak menambah data dari beberapa sumber data misalkan dan lain sebagainya. Yang berikutnya topiknya menarik, tapi nggak dikuasai gitu ya. Nah, itu teman-teman perbanyak membaca. Saya yakin nanti akan semakin membuka wawasan teman-teman untuk bisa mempunyai gambaran terkait dengan peluang-peluang masalah pada topik tersebut. Kemudian lakukan pengamatan ya. Jadi teman-teman sudah membaca entah dari jurnal, entah dari proceeding. Setelah itu diamati. Sebenarnya di kehidupan nyata seperti apa sih gitu ya. Yang berikutnya belajar dari berbagai narasumber gitu ya. Memang awalnya itu mungkin sungkan ya. Mungkin ada gap gitu antara dosennya dengan mahasiswa. Sebenarnya jangan takut ya. Mungkin orang menilai guru besar gitu ya, kayak nggak kejangkau gitu. Tetapi kan harus dimulai ya teman-teman, jangan malu gitu. Kemudian juga memperbanyak simulasi-simulasi untuk bisa memberikan gambaran nanti akhirnya penelitiannya akan seperti apa. Ya, menemukan masalah. Tadi sudah menentukan topik, sekarang kita akan menemukan masalahnya. Kenapa masalah penting? Karena alasan melakukan penelitian karena ada masalah ya. Jadi masalah itu modal. Jadi kadang itu mahasiswa datang, Prof minta masalah gitu. Masalah minta, harusnya masalah dicari ya, masalah dicari gitu ya. Cari sendiri masalahnya atau cari yuk bareng-bareng, saya punya paper seperti ini bisa dapat inspirasi peluang masalah apa saja gitu ya. Karena tujuan utama penelitian itu adalah mensolusi permasalahan, memecahkan permasalahan, entah solusinya itu baru, entah solusinya itu adalah perbaikan dari solusi yang sebelumnya. Ya, jadi masalah yang bisa digunakan itu sebagai modal penelitian bisa dari masalah masa lalu, masalah masa kini, atau masalah yang akan datang. Nah, teman-teman ketika menelusuri masalah bisa menggunakan cara yang umum digunakan oleh peneliti yaitu 5W 1H ya. Jadi what, who, when, why, when, dan how. Jadi untuk bisa mengulik-ngulik, menggali-gali pertanyaan-pertanyaan yang bisa diangkat jadi penelitian. Nah, masalah yang ada di masa lalu bisa jadi saat ini sudah memiliki
sudah memiliki solusinya sehingga mungkin tidak akan bisa dikembangkan untuk penelitian berikutnya misalkan, atau masih mungkin nggak peluang-peluang untuk memperbaikinya gitu ya. Nah, tentu saja teman-teman harus punya pengetahuan untuk bisa mengetahui ini solusinya sudah ketemu terakhir atau masih punya peluang lah. Ini teman-teman harus punya pengetahuan untuk bisa menilai itu. Bagaimana teman-teman bisa mempunyai pengetahuan? Teman-teman akan bisa mempunyai pengetahuan itu jika teman-teman punya aktivitas literasi yang baik. Jadi harus banyak membaca. Ketika teman-teman membaca kok tidak paham, ya itu harus di-share ke pembimbingnya. Saya menemukan paper seperti ini, tapi saya tidak begitu paham apa maksudnya. Nah, itu harus dikonsultasikan ya. Jadi apakah masih bisa memperbaiki solusi yang sudah ada atau merumuskan solusi yang baru, itu mau nggak mau memang teman-teman harus punya kemampuan menilai tersebut, dan itu hanya bisa teman-teman lakukan jika teman-teman punya kegemaran dalam membaca, sehingga teman-teman punya fondasi untuk berpikir secara kritis. Ya, teman-teman, bahwa tadi dikatakan modal utama penelitian adalah masalah. Oleh karena itu kita perlu menggali masalah. Nah, menggali masalah tadi pakai 5W 1H ya. Nah, jadi gali masalah itu mutlak dilakukan, tetapi teman-teman harus menentukan titik. Saya sampai kapan nih gali masalahnya? Jangan sampai nggak berhenti-berhenti, nggak ada ujungnya gitu ya. Terus kapan mulai nelitinya kalau gali terus gitu ya. Jadi itu perlunya timeline sampai kapan saya harus menggali dan seterusnya. Ya, jadi apakah masih menjadi masalah gitu ya? Karena kalau nggak jadi masalah lagi ya buat apa kita angkat jadi penelitian ya? Jadi apa saja solusi yang sudah ada? Apakah solusi tersebut masih bisa diperbaiki? Apakah kita memungkinkan untuk merumuskan masalah baru? Nah, itu penting untuk bisa kita ketahui. Ya, berikutnya kita akan mengidentifikasi masalah. Kita punya banyak masalah. Akhirnya ketika kita gali itu masalahnya ternyata banyak sekali loh. Nah, tetapi kan kita perlu memprioritaskan, kita perlu menspesifikan, kita perlu memfokuskan gitu ya. Supaya Supaya sempit permasalahan yang diangkat ya. Jadi identifikasi masalah yang akan diteliti itu merupakan tahapan yang penting untuk memulai penelitian setelah kita berhasil menentukan topiknya. Jadi tadi ada 5W1H, jadi salah satu yang penting untuk mampu menemukan masalah ya lagi-lagi teman-teman harus mempunyai kemampuan literasi, khususnya literasi membaca dengan baik. Nah, teman-teman, saya selalu mention kontribusi ya. Suatu penelitian itu harus menghasilkan kontribusi. Jadi suatu penelitian itu merupakan aktivitas yang tujuannya adalah bisa menghadirkan kontribusi orisinil untuk pengetahuan. Jadi walaupun minor, tetapi harus ada peningkatan, harus ada hal baru yang disajikan supaya Supaya pengetahuan yang kita sampaikan itu bermanfaat. Bisa jadi makalah yang kita tulis, bisa jadi laporan penelitian yang kita tulis itu tidak ada yang membaca. Atau kalau ketika ada yang membaca, orang membaca nggak sampai selesai. Kenapa? Karena pengetahuannya nggak menarik. Pengetahuannya sudah diketahui sebelumnya, nggak ada yang baru toh setelah saya membaca gitu ya. Jadi demikian ya. Jadi jangan hanya menggugurkan kewajiban nulis. Jangan hanya menggugurkan kewajiban skripsi, tetapi harus ada sesuatu yang memang bisa kita hadirkan. Itu nilai lebih kita, gitu ya. Itu sedekah kita. Ya, jadi tadi bahwa pengetahuan itu hanya akan berkembang ketika kita melakukan penelitian. Oleh karena itu, kontribusi nyata dari hasil penelitian baik untuk pengembangan pengetahuan maupun keberlanjutan penelitian itu memang harus terus terjadi begitu ya teman-teman. Jadi sebuah penelitian itu merupakan perbaikan dari hasil penelitian sebelumnya. Apa saja sih yang bisa kita hadirkan kontribusinya? Satu, kontribusi terhadap masalah. Sebelumnya belum pernah ada orang mensolusi permasalahan tersebut, misalkan ya. Bisa jadi masalah itu ditemukan, itu temuan dari penelitian orang lain dan itu belum ditindaklanjuti, itu jadi kalau ketika teman-teman tindak lanjut itu jadi kontribusi teman-teman. Teman-teman mensolusi suatu permasalahan atau kontribusi terhadap metode. Teman-teman melakukan metode improvement, teman-teman melakukan peningkatan performa terhadap suatu metode. Nah, itu sangat sangat diharapkan. Jadi jangan saya kan S1. Oh enggak.
nggak ada S1 terus apa seadanya gitu, enggak. Saya S1, saya sedang belajar untuk meneliti, tapi saya belajar meneliti dengan baik. Saya, saya mempunyai tanggung jawab untuk saya bisa menghadirkan kontribusi, saya bisa menghadirkan peningkatan walaupun sedikit, tapi kan sudah meningkat, ya. Jadi bahwa teman-teman itu memang sudah melakukan penelitian dengan baik. Ya, menulis skripsi. Nah, tadi kan temanya adalah, hal pertama, ide penelitian dan penulisan skripsi. Nulis skripsi itu disesuaikan dengan pedoman. Jadi nggak ada istilahnya lelah disiksa revisi. Kalau teman-teman itu nulis sesuai ketentuan, tentu tidak akan banyak teman-teman mendapatkan catatan revisi ya. Teman-teman biasakan untuk menulis sesuai dengan ketentuan, sesuai aturan. Skripsi itu teman-teman, skripsi itu kan sebenarnya cerita dari perjalanan teman-teman melakukan penelitian ya. Lewati yang nggak penting, nggak usah banyak basa-basi, nggak gini, teman-teman biasanya gini, mempertebal halaman itu di bab 2. Loh, bab 2 itu landasan teori. Landasan teori itu temuan-temuan orang lain. Jadi sangat bisa dipahami kalau teman-teman nggak bisa memahami semuanya secara lengkap gitu ya. Ya, kalau di dasar teori ya teori-teori utamanya saja yang digunakan untuk merumuskan solusi. Teori yang nggak ada lelewasnya ya jangan ditaruh di di landasan teori ya. Lewati yang tidak penting, tonjolkan yang penting, ya. Kalau saya nguji skripsi gitu, saya mencermati mahasiswa tuh banyak menekankan ketika menjelaskan tuh di bagian apanya. Dengan dia lebih pede ngomong tentang itu, berarti dia paham, dia menguasai di bidang yang dia sampaikan. Atau saya lihat di laporan dia banyak membahas, dia banyak menganalisis di bagian mana. Oh, berarti mahasiswa itu paling paham di situ. Nah, oleh karena itu gini ya, berangkat dari positive thinking ya. Kita hanya akan menguji apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu jangan biasakan menyampaikan sesuatu yang nggak begitu dipahami, jangan menulis sesuatu yang tidak begitu dipahami. Kalau ditanya nggak begitu bisa jawab, ya. Oke. Peneliti lain bisa mengulangi apa yang teman-teman lakukan, berarti penelitiannya berkualitas. Peneliti lain tidak perlu mengulangi kesalahan yang teman-teman lakukan. Bagaimana supaya dia nggak mengulangi kesalahan? Setiap kendala, setiap kesulitan yang teman-teman temui ketika penelitian ini perlu untuk di-share. Bagaimana teman-teman melakukan mensolusi supaya penelitian ini tetap bisa jalan. Nah, terkadang gini, loh itu kan takut kalau itu justru mengurangi penelitian. Enggak, teman-teman. Jadi kadang apa iya sih penelitian itu lancar-lancar saja? Enggak kan? Oleh karena itu sesuatu yang dijumpai, kemudian bagaimana mensolusi itu kalau disampaikan dalam hasil itu akan menjadi sesuatu yang beda dibanding mahasiswa yang lain. Yang nomor 3 harus menjunjung tinggi etika ilmiah, hindari fabrikasi, hindari falsifikasi, dan hindari plagiarisme. Ya, jadi gini, teman-teman usahakan ya, setiap teman-teman mau submit laporan skripsi, setiap mau submit makalah, usahakan sebelum submit peduli yuk teman-teman cek tingkat plagiasinya. Usahakan kurang dari 20%. Kalau masih 20%, diparafrase. Bagian-bagian mana sih yang ditemukan sama dengan yang lain? Nah, itu diparafrase, teman-teman. Setelah memparafrase, jangan lupa citasinya tetap harus dituliskan. Ya, kita mulai menulis skripsi, judulnya gimana nih ya? Judulnya harus ringkas, harus padat, harus jelas. Judulnya harus menunjukkan dengan tepat apa masalah yang diteliti. Judul yang terlalu luas gitu, judul yang terlalu panjang, terkadang pembaca akhirnya kecelek, kalau orang bahasa saya kecelek. Orang bahasa Indonesia kecelek apa? Kok tidak sesuai dengan yang ada di judul ya isinya ya, misalkan gitu ya. Nah, gunakan ungkapan-ungkapan yang eye-catching. Misalkan ada beberapa kata yang bisa diwakili dengan sebuah istilah, ya gunakan istilah itu saja. Mungkin istilah itu lebih bisa langsung ditangkap maksudnya daripada kita menguraikan dalam bentuk beberapa kata. Judul yang bagus adalah judul yang tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Jadi orang baca judul kita itu ya persepsinya sama dengan yang kita maksud. Jadi bukan macam-macam persepsinya. Kemudian tidak menimbulkan kesan bahwa yang diteliti skupnya luas. Nah, tadi ya di judul itu
kesannya kita menjanjikan sesuatu yang banyak. Ketika dibaca kok ternyata enggak ya, isinya hanya sebagian aja daripada yang ada di judul. Oke, latar belakang. Latar belakang itu apa ya sebenarnya yang harus dimuat di dalam latar belakang? Yang harus dimuat di dalam latar belakang adalah menjawab semua pertanyaan mengapa. Mengapa di judul. Jadi sebenarnya gini, ada strategi nulis judul ya. Jadi sebenarnya teman-teman pengen ditanya apa sih? Nah, tulis tuh di judul. Jadi kita bisa mengkondisikan kita akan ditanya apa dengan kita nulis judul. Berarti nanti pertanyaannya seputar kata kunci yang ada di judul tersebut. Oke, apa itu? Paparannya apa itu? Jadi kalau kita singkat, latar belakang masalah itu nanti O, M, K, K, masa, sol, tu. Nah, O-nya itu apa? O-nya itu adalah objek penelitian. Ada masalah apa sih? Sehingga perlu melakukan penelitian itu untuk mendapatkan solusinya. Jadi, O itu adalah objek penelitiannya. Objek itu bukan melulu terkait dengan instansi tempat teman-teman mencari data ya, tetapi objek itu terkait dengan permasalahannya apa sih gitu. Kemudian M itu kaitannya dengan metode-metode. Jadi di latar belakang itu nanti teman-teman memaparkan informasi relevan dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti yang lain yang setopet dengan penelitiannya teman-teman. Mereka itu menggunakan metode-metode apa saja. Ya. KK itu adalah kelebihan dan kelemahan. Metode-metode tersebut kelebihan dan kelemahannya apa? Berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut. Yang berikutnya, masa. Metode-metode tersebut, kemudian kan teman-teman harus pilih. Jadi gini, ketika teman-teman melakukan penelitian menggunakan suatu metode yang teman-teman gunakan itu seharusnya sudah dipaparkan loh di latar belakang. Selain metode itu ada metode apa saja. Ya, jadi jangan sampai ya karena taunya metode itu saja begitu ya. Nah, masa itu adalah masalah. Di metode yang teman-teman pilih itu ada masalah apa? Ya, kenapa harus tahu masalahnya? Ya karena kita mau memberikan kontribusi. Kontribusinya apa? Ya salah satunya memperbaiki metode itu misalkan ya. Nah, kemudian tadi O, MM, KK, masa, sol. Sol itu adalah solusi. Solusi perbaikannya. Jadi teman-teman punya target untuk bisa mensolusi permasalahan yang ada di dalam metode yang dipilih. Yang terakhir adalah tu. Tadi OMM, OM, KK, masa, sol, tu-nya adalah tujuan. Di dalam latar belakang, akhir latar belakang itu akhirnya teman-teman mendeklar, akhirnya penelitian ini tujuannya apa. Sekarang rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya jangan terlalu umum. Pertanyaan-pertanyaan itu jangan hanya sebatas langkah-langkah. Bagaimana menerapkan metode bla bla bla. Loh kalau bagaimana menerapkan, nah nanti baca buku aja tahu jawabannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian ini bukan pertanyaan yang umum, bukan pertanyaan yang formalitas, bukan pertanyaan yang basa-basi, tetapi memang pertanyaan yang hanya akan terjawab nunggu penelitian ini selesai ya. Oke, batasan masalah. Batasan masalah itu adalah rambu-rambu. Rambu-rambu penelitian ini akan dilakukan dengan metode apa? Rambu-rambu sampai di mana atau penelitian ini akan dilakukan. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman ditanya bagaimana terkait dengan aspek A misalkan ya, teman-teman gue menjawab, oh itu tidak termasuk yang saya teliti loh. Segala hal yang masih terkait dengan penelitian teman-teman tetapi tidak diteliti, maka itu tetap harus ditulis di dalam batasan. Jadi yang bisa melindungi penelitian teman-teman adalah salah satunya adalah batasan yang selengkap-lengkapnya. Apa saja yang diteliti, sampai mana ditelitinya, metodenya seperti apa, bagaimana metode itu berkontribusi, datanya dari mana, misalkan justifikasinya seperti apa, kemudian apalagi yang masih terkait tetapi tidak diteliti tetap harus dituliskan. Sehingga yang namanya batasan itu ruang lingkup. Jadi nanti ini adalah modal, salah satu modal yang bisa digunakan untuk melindungi teman-teman. Jadi jangan sampai nanti
pengujinya itu mempunyai penguji atau pembacanya itu mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi daripada yang sesungguhnya teman-teman hasilkan. Ya, tujuan itu harus relevan dengan rumusan masalah ya. Jadi solusi apa yang ditawarkan, target apa yang ingin dicapai dan lain sebagainya. Jadi tujuan itu adalah jawaban singkat kalau rumusannya itu berhasil ya. Jadi seperti itu. Jadi tujuan itu adalah jawaban singkat ketika rumusan itu berhasil dicapai. Nah, manfaat itu ada dua, teman-teman. Tadi ya, selalu berkontribusi. Nah, menghadirkan kebermanfaatan. Ada dua, kontribusi ilmiah, berarti itu adalah ke bidang keilmuan kita, kaitannya dengan metode. Yang berikutnya adalah kontribusi yang terkait dengan manfaat praktis. Jadi, kalau penelitian ini berhasil, maka manfaat bagi ilmu pengetahuan apa sih? Kalau penelitian ini akhirnya diterapkan pada suatu institusi, misalkan, manfaat apa yang bisa mereka rasakan. Oke, kemudian rencana jadwal penelitian. Oke, rencana jadwal penelitian ini, tadi kan ada alur ya, kalau di dalam metodologi itu kan ada gambar alur. Nah, kalau alur itu kan bagaimana penelitian ini dilakukan dengan bahasa gambar. Nah, tetapi kalau bagaimana penelitian ini dilakukan dalam bahasa tabel, itu munculnya adalah jadwal. Nah, di jadwal itu ada 3 hal yang penting. Jadi, tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan, setiap tahapan itu rincian kegiatannya apa, setiap rincian kegiatan itu target luarannya apa, butuh alokasi waktu berapa. Nah, sehingga teman-teman harus sering lihat jadwal ya. Jadi, saat ini saya harus melakukan kegiatan apa, kegiatan ini harus sudah mengeluarkan luaran kapan. Nah, itu supaya apa? Supaya kita punya timeline yang jelas terkait dengan penelitian kita. Tinjauan pustaka. Oke, sering dijumpai tinjauan pustaka dengan dasar teori kebalik-balik. Ya, tinjauan pustaka itu sumbernya dari paper, teman-teman. Tinjauan pustaka itu sumbernya dari makalah. Tinjauan pustaka itu dari jurnal, dari proceeding. Ya, jadi itu adalah kita bisa mengetahui perkembangan penelitian yang setopik dengan kita. Kalau dasar teori itu sumbernya dari buku. Dasar teori itu isinya apa? Dasar teori itu nanti isinya metode-metode yang digunakan untuk membangun teman-teman merumuskan solusi ya. Jadi itu bedanya tinjauan pustaka dan dasar teori. Nah, tinjauan pustaka itu jangan disajikan sebagai bentuk sebentuk menyajikan laporan dari orang yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Tetapi gini, tinjauan pustaka itu harus menegaskan posisi penelitian kita. Jadi siapa telah meneliti apa, hasilnya bagaimana, terus dikaitkan. Terus apa bedanya dengan kita? Terus penelitian itu kontribusinya apa ke kita? Apa yang kita tindak lanjuti? Jadi gitu ya. Jadi jangan semacam aksesoris. Jadi apapun yang dituliskan harus dikaitkan dengan apa yang akan kita lakukan ya. Ya, itu untuk menunjukkan novelty, itu untuk menunjukkan kebaruan, itu untuk menunjukkan keaslian penelitian kita. Nah, lagi-lagi sumbernya harus berkualitas, lagi-lagi yang kita baca harus up to date, harus relevan, harus bagus, dan jumlahnya harus memadai. Ya, jadi jangan hanya seperti daftar hasil penelitian saja, tetapi harus dikaitkan dengan yang kita lakukan. Dan jangan lupa teman-teman, walaupun bahasanya, walaupun kalimatnya menggunakan kalimat sendiri, tetapi teman-teman bisa menyusun kalimat tersebut pasti setelah membaca tulisannya orang lain, maka teman-teman harus bisa menghormati itu dengan cara melengkapi sitasi selengkap-lengkapnya. Dan harus semua yang teman-teman rujuk itu harus ditemukan di daftar pustaka ya. Nah, ini yang biasa digunakan untuk memetakan keaslian ya. Jadi judul penelitian sebelumnya apa gitu ya. Siapa itu yang menulis, dia mempublikasikan di mana, tahun berapa gitu ya. Tujuan penelitiannya apa? Kesimpulannya bagaimana gitu ya. Saran atau kelemahannya apa? Nah, perbandingannya. Kolom yang terakhir itu adalah bedanya dengan kita apa? Itu adalah salah satu upaya kita untuk kita bisa memposisikan kita bedanya ada di mana gitu ya. Ya, tadi ya landasan teori itu bedanya dengan tinjauan pustaka. Landasan teori itu teori-teori yang mendasari teman-teman nyusun solusi. Nah, teori ini tentu saja diambil dari buku. Kalau tinjauan pustaka tadi dari paper,
dengan ketentuan usahakan paling lama 2 tahun sebelum kita gitu ya. Nah, kalau dari buku, maka usahakan bahwa teman-teman itu merujuk buku yang memang bukunya adalah buku penulis yang aslinya. Siapa yang menemukan metode itu? Dia nulis buku kan? Nah, teman-teman usahakan merujuk dari penulis aslinya. Nah, oh ternyata penulis aslinya nulisnya pakai bahasa Belanda, pakai bahasa Cina, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Perancis, saya nggak paham gitu ya. Nah, itu teman-teman boleh akhirnya kemudian merujuk di buku yang ada di bawahnya lagi. Ya, dan jangan lupa teman-teman bahwa ini harus menuliskan citasinya ya. Teman-teman jangan copy paste ya, jangan memindahkan tulisan yang ada di buku kemudian dituangkan dipindah di bab 2, nggak boleh. Teman-teman harus bisa mensarikan, teman-teman harus bisa memetakan mana yang memang benar-benar dibutuhkan dan jangan lupa ya teman-teman parafrase, jangan banyak mengutip. Kalau mengutip itu sesuatu yang sama persis ditulis ulang gitu ya. Jangan seperti itu karena mengutip itu nanti juga akan terkena ketika kita mengecek plagiasi. Ya, metode penelitian itu bagaimana penelitian ini dilakukan. Seringkali judulnya keren, tetapi metode penelitiannya kok biasa-biasa aja ya. Alurnya itu tidak mencerminkan bagaimana penelitian dengan judul seperti itu dilakukan ya. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu memang harus tercermin di dalam alur yang teman-teman buat ya. Jadi harus secara spesifik terlihat di tahapan yang mana setiap metode tersebut berkontribusi ya. Jadi alur yang dibuat harus sesuai dengan topiknya. Alur yang dibuat harus mencerminkan bagaimana penelitian dengan judul yang seperti itu dilakukan ya. Jangan terlalu umum. Analisis, habis itu perancangan, habis itu implementasi, habis itu pengujian dan lain sebagainya. Itu terlalu umum. Nah, metode-metodenya apa saja, metode-metode itu ditemukan di tahapan yang mana, setiap tahapan butuh input apa saja, setiap tahapan butuh aturan apa saja, setiap tahapan butuh output apa saja. Ya, untuk meningkatkan justifikasi, maka teman-teman kan harus menguji. Kan tadi hasilnya harus bisa divalidasi, hasilnya harus bisa diukur, maka kita melakukan pengujian. Pengujian untuk bisa menjawab tujuan penelitian. Sehingga kita perlu menguji di sisi aspek apa saja ya. Untuk bisa menguji di aspek tersebut, itu mekanisme uji cobanya bagaimana? Untuk bisa mekanisme tersebut, itu skenario ujinya bagaimana? Kita melibatkan siapa ya untuk menguji dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, hasil pengujiannya harus disajikan. Terkadang kita membaca kata-kata yang cukup banyak itu akan bisa difahamkan dengan lebih baik ketika kita menyajikannya dalam bentuk tabel, menyajikannya dalam bentuk grafik, dan lain sebagainya. Tidak jarang mahasiswa menghasilkan sesuatu yang banyak. Wah, tabelnya banyak sekali, grafiknya banyak sekali, tapi teman-teman lupa untuk membahas. Dan itu harus dibahas, harus dianalisis ya. Jadi bagaimana hasil itu dianalisis supaya bisa apa? Supaya bisa akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Ya, ini ya tadi yang terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan. Jadi tidak hanya disajikan saja, tetapi juga dibahas. Dibahasnya tidak menurut keinginan kita, tetapi dibahasnya disesuaikan dengan teori yang membangun dan disesuaikan dengan hasil-hasil penelitian di mana hasil-hasil penelitian setopik sebelumnya itu digunakan untuk membangun fondasi penelitian teman-teman. Semua penelitian yang disajikan di tinjauan pusaka itu harus digunakan untuk membahas. Jadi jangan sampai hanya berhenti di tinjauan pusaka, hanya berhenti di dasar teori, tapi itu semua yang ada di tinjauan pusaka, yang ada di dasar teori harus digunakan untuk menganalisis hasil dari penelitian kita. Untuk apa dianalisis? Supaya kita tahu kita tuh posisinya mempertegas, memperbaiki, atau seperti apa kalau dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Supaya apa? Supaya kontribusi kita jadi terukur. Oke, yang berikutnya kesimpulan. Kesimpulan itu harus didasarkan atas hasil penelitian kita. Kesimpulannya jangan terlalu umum. Kadang kesimpulannya itu malah justru nulis teori gitu misalkan ya. Jangan terlalu umum ya. Juga yang tidak kalah penting, kesimpulannya jangan asumsi penulis. Perasaan penulis, nggak boleh ya. Jadi harus didasarkan atas hasil pengujian yang terukur. Terukur itu maksudnya gini, hasil penelitiannya harus dibahas. Gitu. Bahan untuk membahas itu apa? Ya teori yang digunakan. Kemudian supaya apa? Supaya kita tahu kontribusi peran teori tersebut dalam
dalam mendapatkan hasil yang diperoleh dari penelitian kita seperti apa. Kemudian apa? Kita itu menggunakan tinjauan-tinjauan pustaka dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang itu menginspirasi penelitian kita. Nah, sudah digunakan tuh gratis. Terus sumbangsih kita apa? Kita dibandingkan dengan mereka apa gitu ya. Kemudian juga perlu untuk memuat secara singkat temuan-temuan baru yang itu ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti atau ilmuwan yang berikutnya. Intinya adalah kesimpulan itu harus merupakan jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalah kan isinya pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan melalui penelitian kita dan ingin dijawab. Nah, oleh karena itu kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah. Saran. Saran itu bisa didasarkan atas kelemahan, bisa didasarkan atas pengalaman, bisa didapatkan dari kesalahan, bisa didapatkan dari kesulitan selama kita melakukan penelitian ini. Ya, jadi itu kita bisa share bagaimana kita mensolusi dan masih ada beberapa kemungkinan cara lain yang sebenarnya bisa dilakukan tetapi belum dilakukan dalam penelitian ini bisa disumbangkan sebagai saran. Yang jelas harus didasarkan dari hasil penelitian. Kemudian tadi terkadang ketika kita meneliti kita menemukan hal-hal baru yang kita sendiri nggak sangka-sangka. Tetapi kalau itu kita tindak lanjuti kita butuh waktu lama lagi. Nah, oleh karena itu temuan-temuan baru yang belum kita tindak lanjuti, yang belum kita teliti, itu kita taruh di saran. Supaya apa? Supaya penelitian kita berkelanjutan gitu ya. Jangan aduh eman-eman gitu. Enggak boleh. Kita sedekahkan. Jadi harapan kita pengetahuan yang akhirnya kita share itu akan semakin berkembang. Ya, jadi saran itu lebih dititik beratkan pada berbagai kemungkinan arah penelitian selanjutnya. Nah, daftar pustaka ini bukan daftar bacaan ya, tapi daftar rujukan. Jadi misalkan, di daftar pustaka tertulis ada 50 referensi misalkan. Tetapi kok yang dirujuk dalam tulisan kita, yang dirujuk dalam makalah, yang dirujuk dalam laporan hasil penelitian kita kok cuma 30 ya, yang 20 kemana gitu. Nah, jadi, itu yang 20 saya baca loh, Prof. Loh, tidak hanya sekedar dibaca, tetapi juga digunakan untuk menyusun laporan, juga digunakan untuk menyusun makalah. Jadi semua referensi yang dirujuk dalam laporan, yang dirujuk dalam paper, itu harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Semua referensi yang terdapat dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam laporan. Oke, macam-macam referensi yang bisa ditaruh di dalam daftar pustaka, tentu saja yang terkait dengan makalah, yang digunakan untuk menyusun tinjauan pustaka untuk membahas hasil, kemudian juga membuat fondasi latar belakang, demikian juga untuk buku. Untuk buku itu untuk nanti kita memberikan justifikasi logis ya. Nyusun dasar teorinya, juga menganalisis kronologi temuan-temuan yang kita peroleh dari hasil penelitian. Nah, lampiran. Ada banyak hal yang itu sangat sangat dibutuhkan, digunakan dalam penelitian kita, tetapi tidak memungkinkan untuk diringkas dan dimasukkan dalam laporan, maka sebaiknya ditaruh di lampiran. Jadi jangan sampai ya dalam laporan itu malah sekian puluh halaman isinya tabel aja. Nah, yang seperti itu cukup dicuplek saja, nanti selengkapnya ditaruh di lampiran. Nah, tadi saya katakan kita harus menjunjung tinggi etika ya. Jadi supaya yang kita lakukan tidak melanggar norma-norma, maka kita harus sadar diri. Pertama terkait dengan kejujuran. Jadi semua pernyataan, semua hasil pemikiran orang lain, entah itu dalam bentuk kalimat, entah itu dalam bentuk tabel, entah itu dalam bentuk gambar, grafik, entah itu dalam bentuk rumus, maka harus disertakan sitasinya. Ya. Yang berikutnya, hindari untuk memanipulasi data dalam arti yang negatif. Ya. Kita juga perlu teliti, kita perlu cermat, kita perlu tepat, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita objektif. Ya. Supaya objektif itu apa toh? Objektif sesuai dengan kondisi yang aktual. Faktual. Jadi memang didasarkan atas kondisi yang ada di lapangan, atas temuan-temuan dari hasil pengujian, up to date. Bahwa ini adalah sesuatu yang memang mutakhir, ini adalah hal yang baru, ya. Oleh karena itu supaya kita menjamin bahwa yang kita teliti, yang kita tulis itu adalah hal baru, maka kita harus mau nggak mau selalu membaca sepanjang penelitian ini dilakukan, sepanjang kita nyusun penulisannya, ya. Supaya apa? Supaya kita jadi tahu, oh
Kalau ternyata nanti ada yang lebih bagus ya tidak apa-apa. Berarti kita akan perlu menganalisis dari sisi yang lain misalkan ya. Kemudian rasional, rasional itu berarti masuk akal ya. Kemudian resolve, ya kita jangan mengklaim kelebihan terlalu berlebihan ya. Jadi umum itu ketika kita terlalu bersemangat, yang kita katakan adalah kelebihan kita, keunggulan kita. Kelemahannya nggak dikatakan. Kan nggak mungkin. Jadi sesuatu itu pasti ada plusnya, tentu ada minusnya ya. Tadi sulit untuk bisa menggapai semua hal-hal baiknya. Oleh karena itu, yang namanya kelebihan, yang namanya kelemahan itu selalu hasil perbandingan. Ya, jadi nggak mungkin saya menyampaikan Kak ini lebih hebat di bidang A itu dibanding siapa? Kan harus ada pembandingnya. Jangan saya hanya karena saya dekat dengan Kak ini, kemudian objektivitas saya berkurang gitu ya. Jadi unsur subjektivitasnya dominan. Nah, kemudian efektif dan efisien. Apakah itu penulisan skripsi? Entah penulisan skripsi, penulisan laporan penelitian, entah penulisan makalah yang kemudian dipublikasikan, itu kan sebenarnya ikhtiar kita berbagi pengetahuan. Pengetahuan yang kita temukan, pengetahuan yang kita peroleh dari hasil penelitian kita. Oke. Nah, itu cara kita berbagi pengetahuan dengan efektif dan efisien. Ya, kalau kita kemudian menginspirasi orang lain, berarti efektif. Efektif itu ketika gini, kita share efektif karena mudah untuk diakses. Oleh karena itu upayakan selalu itu terpublish di media yang online ya. Kalau efisien, kita berbagi pengetahuan kita menginspirasi, kemudian itu ditindaklanjuti, muncul pengetahuan penelitian baru. Nah, itu kan berarti pengetahuan yang awalnya dari kita kemudian berkembang. Nah, itu menurut saya itu adalah media yang efisien. Dengan catatan kita harus tepat, kita harus teliti, kita harus cermat. Sehingga apa? Sehingga pengetahuan yang kita deliver hasil dari penelitian kita memang layak untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pembaca yang lain. Kemudian kita berlaku adil, tidak boleh bias terhadap pendapat. Kita harus sadar diri atas pendapat-pendapat dari peneliti-peneliti setopik sebelumnya ya. Yang kemudian harus relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan kompetensi dan profesional masing-masing. Jadi saya sampaikan tadi, penelitian itu kan kolaborasi ya. Idealnya kolaborasi, penelitian jangan sendirian. Jadi sekarang kalau penelitian sendirian mandiri itu malah justru kurang dipercaya. Apa iya bisa neliti sehebat itu sendirian, ya kan? Jadi diusahakan neliti itu tim. Nah, siapa yang ditaruh sebagai penulis pertama, maka dia yang punya kompetensi paling relevan terhadap apa yang ditulis. Jadi misalkan saya nulis dengan orang kedokteran gitu ya, yang saya tulis dari sisi apanya? Kalau yang ditulis dari sisi informatikanya, saya penulis pertama. Tetapi kalau informatika itu sebagai pendamping, mensupport dari masalah yang di kedokteran, maka penulis pertamanya harus dari kedokteran. Nah, itu kaitannya dengan etika. Oke, contoh-contoh pelanggaran etika. Pertama adalah fabrikasi. Fabrikasi itu pabrik gitu ya, mengada-adakan, membuat data fiktif. Seolah-olah datanya cukup. Sehingga apa? Terkesan datanya itu melebih-lebihkan supaya datanya itu memadai jumlahnya. Falsifikasi. Falsifikasi itu mengubah. Jadi datanya diubah sehingga seolah-olah kesimpulannya terjawab tuh. Rumusan masalah akhirnya terjawab. Jadi datanya diubah supaya kita bisa mengambil kesimpulan sesuai dengan keinginan kita misalnya. Datanya diubah supaya terkesan hipotesa kita terbukti misalkan. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, yang berikutnya adalah plagiarisme. Kita mencuri pemikiran orang lain tanpa kita melakukan sitasi ya. Udah disalin gitu apa. Jadi misalkan Mbak Aini sudah menghasilkan sesuatu, kemudian hasil yang diperoleh Mbak ini kemudian saya akuisisi, saya akui sebagai itu hasil saya, itu nggak boleh ya. Itu harus dihindari. Fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Oke. Menyelesaikan skripsi tepat waktu. Nah, tadi ya menyelesaikan skripsi tepat waktu itu ya harus punya manajemen waktu yang bagus, harus punya manajemen resiko yang bagus. Hindari kemalasan. Wah, ini berapa orang di sini yang suka rebahan, nah itu kan melenakan itu ya. Jadi jangan malas ya, jangan suka menunda-nunda. Nah, berhenti mengeluh ketika dapat revisi dari dosennya begitu ya. Nah, untuk menghindari revisi yang numpuk, maka sebaiknya memang rutin untuk bimbingan sehingga ada progres sedikit
dikonsultasikan begitu supaya apa? Supaya revisinya nggak banyak. Teman-teman harus proaktif. Tadi saya bilang ya, jangan pakai ilmu kebatinan, tapi harus proaktif, harus disampaikan, nggak boleh malu gitu. Jika mengalami kesulitan, maka jangan sibuk mencari alasan pembenaran untuk nyerah. Ini gara-gara dosennya susah dicari. Sekali ketemu, sukanya ngasih revisi banyak, nah, itu nggak boleh ya. Jadi semua harus disikapi positif bahwa niatnya baik, niatnya supaya teman-teman itu kualitas hasil penelitiannya jadi lebih baik. Dengan demikian pengetahuan yang dihasilkan itu akan bermanfaat ketika dibagikan. Ya, melakukan penelitian skripsi, nah, pasti teman-teman tahu ya ini ya, tapi saya tidak ada salahnya untuk kembali mengingatkan. Teman-teman harus serius, jangan disambi. Misalkan dalam 1 minggu ada 7 hari. Di hari kapan, di jam berapa sampai jam berapa, harus meluangkan waktu mikir skripsi. Ya, kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri itu maksudnya jangan dibantuin orang lain gitu ya, jangan dibuatkan orang lain, tetapi memang teman-teman itu yang mimpin, teman-teman itu yang mimpin. Jadi penelitian skripsi itu sebenarnya ada timnya ya. Ketuanya adalah teman-teman, anggotanya siapa? Dosen pembimbingnya. Ya, jadi karena teman-teman itu adalah penulis pertama ya teman-teman harus mandiri gitu, harus bisa mengelola, bisa mengelola. Yang berikutnya adalah memperbanyak membaca dalam arti luas. Membaca tidak hanya secara tekstual, tetapi membaca lingkungan. Ya, membaca itu bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar, gitu ya. Kuasai permasalahan yang diteliti, ya. Bagaimana caranya teman-teman menguasai permasalahan? Perbanyak membaca, perbanyak percobaan, gitu ya, perbanyak konsultasi dan lain sebagainya. Kuasai metode yang digunakan. Oke, berapa metode yang digunakan? 2, enggak banyak. Ya udah 2 itu aja harus dikuasai. Konsepnya ya harus dikuasai alur kerjanya dan lain sebagainya. Ketemu pembimbingnya secara rutin. Memang itu dibutuhkan kelihayan komunikasi ya. Ketika misalkan dosen di WA nggak dijawab ya jangan kemudian minder gitu ya. Coba lagi lain kali gitu misalkan dan lain sebagainya. Kuasai materi penelitiannya, gitu ya. Apapun yang ditulis itulah yang dikuasai ya. Jadi biasakan apapun yang diucapkan, apapun yang dikatakan itulah yang dikuasai. Apapun yang ditulis, apapun yang dijelaskan ya itu yang dikuasai. Susun laporan dan publikasi dengan benar dan yang berikutnya adalah perbanyak berdoa, perbanyak mempermudah urusan orang lain ya, supaya urusan kita juga dipermudah. Ya, kunci melakukan penelitian skripsi. Jadi fokus, kerja keras, target, ada manajemen waktu yang baik, kemampuan komunikasi yang baik, dan tentu saja jangan lupa untuk berdoa. Semua usaha sudah kita lakukan, kemudian yang utama berikutnya adalah kita tinggal berdoa ya. Oke, harapan saya teman-teman dari pagi ikut webinar ini, teman-teman akhirnya bisa menyimpulkan. Aku mampu menyelesaikan skripsi tanpa galau. Wah, oke. Kenapa kok nggak galau? Enggak, topik penelitianku menarik, penting, mutakhir. Intinya topik penelitianku baik. Yang berikutnya, aku mampu mengerjakan sendiri. Aku punya modal. Aku punya pengetahuan terhadap itu. Aku punya keterampilan untuk bisa memperlancar penelitianku. Aku punya bahan referensi yang memadai, aku punya mentor yang tepat gitu ya dan lain sebagainya. Yang berikutnya aku mampu mempertanggungjawabkan di ujian skripsi. Jadi menguasai etika. Jadi teman-teman harus sudah bisa menanamkan pada diri sendiri berani memulai supaya apa? Aku mampu menyelesaikan skripsi tanpa galau, topik penelitianku baik, aku punya modal, aku bisa menguasai materinya dan aku menjunjung tinggi etikanya. Oke, sebagai penutup, di sini saya sampaikan bahwa bisa nggak baca simbol-simbol ini ya, teman-teman terus belajar, jangan mudah menyerah, bara juangnya sebagai pejuang skripsi itu harus terus terjaga nyalanya ya. Kita terus belajar itu untuk meningkatkan pengetahuan ya, supaya yang kita lakukan pada saat ini kita belajar bareng di sini, webinar bareng, ditambah dengan cinta kasih dan persahabatan, besar harapan saya nanti akan muncul kebijaksanaan dari diri kita. Satu hal yang ada quote dari Pak Colin Powell kayaknya ini cocok sekali untuk semangat kita pagi ini. Pak Colin Powell itu dulu
Menteri Luar Negeri Amerika ya, bahwa tidak ada rahasia sukses ya. Yang ada hanya hasil dari persiapan, hasil dari kerja keras, dan hasil dari belajar dari kegagalan. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini mencerahkan. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi teman-teman untuk berani memulai sebuah langkah awal penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.